Selamat Hari Sabat. Happy Sabbath, everyone. Selamat Sabat bagi kita semua. It is 安息日快乐. This is a Chinese way to say Happy Sabbath. Inilah cara untuk mengatakannya dengan bahasa Mandarin. Selamat Sabat, 安息日快乐. Happy New Year. Selamat tahun baru. 恭喜发财，恭喜发财。恭喜发财. I am very happy and privileged to be with you today to celebrate the Chinese New Year as well as the Holy Sabbath. Saya sangat berbahagia hari ini untuk merayakan perayaan Imlek dan saya juga mau mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua. As you know, the Chinese name each year with an animal, 12 animals in a circle. Dan seperti kita tahu bahwa di dalam perayaan tahun baru Imlek kita bisa melihat ada 12 binatang. So the 2021 will be the year of ox. Jadi tahun 2021 adalah tahun kerbau. And we have a lot of idioms to make out of the ox. It is a diligent worker, dependable. Jadi kita bisa mengatakan banyak sekali perkataan tentang kerbau, misalnya adalah yang rajin dan suka bekerja. When something is really good, we say it's 真牛啊. It's really good. We use the name of ox to indicate it is great. Dan kita sering menggunakan kata kerbau untuk mengindikasikan sesuatu yang sangat luar biasa, yang besar. Now, on this special day, we like to spend some time to reflect on the Chinese New Year and also to count the blessing of the Lord. Dan saat ini kita mau merefleksikan sedikit tentang perayaan tahun baru Imlek dan juga untuk menghubungkannya dengan firman Tuhan. Of course, the Chinese New Year is a traditional Chinese festival. Dan perayaan Imlek ada perayaan tradisi daripada orang Tionghoa. On this day, wherever you see the Chinese, they put the latams, the words of blessing everywhere. Dan kita bisa lihat mereka kan menaruh seperti lampu-lampu merah dan kata-kata berkat di mana-mana. That creates the atmosphere for the festival. Dan itu akan memberikan satu atmosfer kepada festival itu. As you may have already recognized, or you already know, the Chinese color for the New Year is red. Dan seperti yang kita sudah ketahui bahwa warna daripada perayaan Imlek adalah warna merah. And the Chinese, there is an idiom like 火红 means growing very well using this color. Dan ada perkataan bahwa menggunakan warna merah ini artinya supaya bisa berkembang menjadi lebih baik. So this color is just like you're burning the fire. Everything is growing well. It's bringing heat, warmth, and light. Dan artinya warna merah ini adalah memberikan satu pertumbuhan, semuanya itu membakar menjadi satu hal yang besar, yang luar biasa. Now, as Adventists, when we come to this special day, especially in the New Year and the Sabbath together. Dan sebagai umat Advent kita kebetulan ini merayakan hari perayaan Imlek bersamaan dengan hari Sabat. We think about the Israel Passover. Dan kita bisa berpikir tentang perayaan Paskah pada zaman bangsa Israel. And I like to take this time to compare a lot of similarities between these two. Dan saya mau mengambil waktu ini untuk membandingkan persamaan daripada kedua perayaan ini. But before I go further, tapi sebelum saya melanjutkannya, I'd like to invite you to bow your head and we can pray to God together. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan. Father, we thank you for this Holy Sabbath. Tuhan, kami bersyukur untuk hari Sabat ini. We thank you for the Spring Festival. Kami berterima kasih untuk hari raya musim semi. The beginning of a new year. Adalah awal daripada tahun baru. We thank you for your protection in the past year. Kami berterima kasih atas penjagaanmu sepanjang tahun yang lalu. We pray for your Holy Spirit to be with us. Kami berdoa untuk Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Bless our day, bless our year.
Kiranya Engkau memberkati hari kami dan tahun baru kami. Pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amen. 春节快乐 is another way to say Happy New Year. Tunjue Kuala adalah salah satu cara untuk mengatakan selamat tahun baru. Now, the 春节 is the spring festival. Dan Tunjie ini adalah perayaan musim semi. It is the beginning of the year. Ini adalah awal daripada tahun yang baru. Now, interestingly, that in Israel, the Hebrews also have the first festival, Passover. Dan di zaman bangsa Israel, orang Ibrani juga mempunyai perayaan Paskah. They also have a way to say Happy Passover. Dan mereka juga mempunyai cara tersendiri untuk mengatakan selamat hari Paskah. Now, one interesting thing is that the Chinese New Year is the first festival in the whole New Year. Dan kita tahu bahwa tahun baru Imlek adalah festival pertama di setiap tahun. And the Passover is also the first festival in the calendar of the Jewish calendar. Dan perayaan Paskah juga merupakan adalah hari raya yang pertama setiap tahun bagi bangsa Israel. Now the first similarities we want to ask is why we Passover, why we celebrate the Chinese New Year. Dan pertanyaan pertama yang kita mau tanyakan adalah kenapa kita harus merayakan perayaan Imlek? Now the Chinese way to say it is 过年. Dan cara orang Tionghoa mengatakan itu adalah 过年. 过 is actually Passover. 过 adalah Paskah. A Passover what? Paskah setelah apa? Melewati apa? Passover this 年. Kelepasan atau melewati tahun. Now there are many legendary stories, traditions about what is this 年. Ada banyak tradisi dan cerita legenda yang menceritakan tentang apa itu nian ini. Why we need to pass it over. Kenapa kita harus melepaskan itu, melewati itu? Well, basically, nian is something not very auspicious. It's something that is not good. Sebenarnya nian ini adalah sesuatu yang baik. It will bring harm to the people. Itu akan mendatangkan keburukan bagi orang-orang. It comes at the beginning of the year. Itu datang di awal tahun. So we need to pass it over and send it away. Jadi kita harus melewati itu dan kita singkirkan itu. So Chinese tradition says there are three things that this nian is afraid of. Jadi menurut tradisi orang Tionghoa ada 3 cara untuk menyingkirkan hal ini. And fire, melalui api, and the big noise, melalui suara-suara yang ribut, and the light. Dan melalui terang. So that's why we see in the Chinese New Year, you see red, the color red. Makanya di perayaan Imlek kita selalu melihat ada warna merah. And the big noise come from firecrackers, fireworks. Dan ada banyak suara-suara keras dari petasan-petasan. And of course, when you light the fireworks, and then it's going to explode, then you see the light. Dan pada saat petasan itu meledak, kita akan melihat cahaya yang keluar dari petasan. And this is the way that you send away, you pass the nian over, pass it over. Dan inilah cara kita untuk melepaskan, melewati nian itu. In a similar way that the Israel also have the Passover is to avoid a disaster. Dan juga di bangsa Israel, mereka kenapa mau ada hari raya Paskah atau pelepasan? Karena mereka mau melepaskan daripada bencana. Because on this day, the firstborn will be killed. Karena pada hari itu, anak sulung akan dibunuh. But God has given a way that the family of Israel can be protected to pass this disaster. Tapi Tuhan telah menyediakan satu cara supaya anak umat Israel bisa terlepas dari bencana ini. But before you celebrate this New Year in the Chinese, tapi sebelum kita mau merayakan tahun baru Imlek ini, you need to do some clean up everything. Kita harus bersih-bersih. And so we have a saying, 除旧布新, which is actually means to clean up
dirty stuff and to welcome the new. Jadi kita ada perkataan cuci pusin, artinya kita harus bersih-bersih untuk menyambut sesuatu yang baru. So there is a time for the whole family get involved to clean up the house and wash yourself, take a bath, take a shower, and also to cut your hair. Jadi keluarga ini harus bersih-bersih, dia bisa ada mengepel, cuci baju, dan juga ada gunting atau potong rambut. Now the Chinese, the word for head is tou. Dan di dalam bahasa Mandarin, kata untuk kepala adalah tou. And tou is also the beginning. Dan tou itu adalah yang awal, yang mula. So once you cut your head, it indicates in the Chinese, indicates the beginning from your head. Jadi kalau kita potong rambut, di dalam orang Tionghoa percaya bahwa kita memulai dari yang pertama, yaitu kepala. And there is a Chinese saying, 有钱没钱剃头过年. Whether you have money or not, you cut your hair to welcome the new year. Jadi seperti perkataan Mandarin yang tadi disebutkan, bahwa kalau kita memulai yang baru, kita mulai dari menggunting rambut di kepala kita. Now, and we also know many people, kids, everyone like hongbao in the new year. Dan kita tahu semua orang suka ini kertas merah ini setiap Imlek. Now, interestingly, that in the Israel, there is also unleavened bread, the day that they should keep. Dan yang lebih menarik lagi, di bangsa Israel ada namanya festival roti tidak beragi yang mereka selenggarakan. Symbolically representing we put away the sins from our life. Dan secara simbol itu adalah menghilangkan kotoran atau dosa dari diri kita. So in both culture, the Chinese and the Israel, we need to clean up ourselves not only physically, environmentally, but also spiritually. Jadi dalam tradisi orang Tionghoa ataupun bangsa Israel ada satu kemiripan bahwa kita harus membersihkan diri kita secara rohani dan juga secara lingkungan dan segala cara. Now the third, that there is the timing is also very similar. Dan secara waktu juga sangat ada kemiripan. Now both started from the beginning of the year, the first day of the year to the 15th for the Chinese. Dan untuk orang Tionghoa itu, tahun baru Imlek adalah hari pertama hingga ke 15 dari tahun baru. Now for the Israels, the Passover actually is the 14th day of the first month. Dan untuk bangsa Israel, hari Paskah itu adalah hari pertama daripada hari pertama sampai 14 daripada bulan yang. Now in the Bible, in Exodus, Moses was told, God told Moses and Aaron that they should make the first day of the first year and make it as the first month. Dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa harus menjadikan hari pertama, bulan pertama itu di tahun yang baru. Now it says until this on the 14th day that they should kill a lamb and then using the blood to put on the doorpost. Jadi sampai hari yang ke-14 bulan itu harus ada domba yang disembelih dan darahnya harus diambil dibubuhkan pada tiang pintu. So for the Israelites from the first day to the Passover, this 14 days. Jadi untuk bangsa Israel untuk Paskah itu adalah hari pertama sampai ke hari yang ke-14. So there you can see from this diagram that there is a preparation until the 14th day. Then they have the lamb, they eat the lamb, and the next day they will leave. Jadi kita lihat di sini, di diagram ini, dari hari pertama sampai hari ke-14 akan ada korban yang disembelih, mereka akan makan dan menyembelih domba, lalu mereka akan meninggalkannya. So after they have the Last Supper, and the next day they leave is already the 15th day. Dan setelah mereka mempunyai makan malam yang terakhir dan melewati hari itu, sudah menjadi hari yang ke-15. Now you look at the Chinese, they also celebrate the New Year in 2 weeks, 15th.
Nah, kita lihat juga di penanggalan bagaimana orang Tionghoa merayakan perayaan Imlek itu juga sampai kepada hari yang ke-15. Now, before the New Year, they clean up the house, do the New Year shopping, prepare for everything for this great day. Dan sebelum malam Imlek, mereka akan membersihkan rumah, mereka melakukan belanja, mempersiapkan diri untuk hari besar perayaan Imlek ini. And on the New Year Eve, they put up the spring couplets, and then they have a dinner that is a reunion dinner. Jadi mereka akan di malam tahun baru Imlek, mereka akan memasang beberapa gulungan tulisan-tulisan Mandarin, dan juga mereka akan punya malam bersama. And then they set up the firecrackers and fireworks. Lalu mereka akan menyalakan petasan. And then the next week, or actually traditionally 2 weeks, they visit relatives, friends. Dan selama 2 minggu ke depan mereka akan sama-sama berkumpul, bertemu dengan teman-teman ataupun keluarga-keluarga dekat. So after the 15th, after that, they go back to work. Dan setelah itu, di hari ke-15, setelah itu mereka akan kembali bekerja seperti biasa. So you can see the timing is very similar. Jadi kita bisa lihat secara waktu itu sangat serupa. The Jewish is still keeping the Passover day until now. Dan orang-orang Yahudi masih menyimpan atau melakukan perayaan Paskah itu sampai hari ini. Everywhere the Chinese also keeping the spring festivals. Dan orang-orang Tionghoa sampai hari ini juga tetap melaksanakan perayaan hari musim semi itu. I believe in many countries they are not though they are not Chinese, but still they give this day off. Dan saya percaya di banyak negara walaupun mereka bukan orang Tionghoa, tapi mereka tetap memberikan hari libur buat hari ini. Right now I live in Philippines. Now Philippine government give this Chinese New Year as a holiday and give it a day off. Dan saya sekarang tinggal di Filipina, dan pemerintah Filipina memberikan libur untuk perayaan hari Imlek ini. I lived in Thailand before, and Thailand had the same way. Dan saya tinggal di Thailand sebelumnya, dan Thailand juga melakukan hal yang sama. How about Indonesia? Is it the same? Dan bagaimana dengan Indonesia? Apakah ini serupa? Yes, it is the same. Good. So, but this is the day that the Passover lamb it's a symbol for Jesus. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa perayaan Paskah ini adalah menjadi sebagai simbol akan Yesus. He is the one who can protect the people of the house with his blood. Hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa melindungi umat-umat Israel melalui darahnya. When Jesus was crucified on the cross, Waktu Yesus disalibkan di kayu salib, and that is the preparation day. dan itu adalah hari persiapan itu. And that is the Passover day. Itu adalah hari Paskah itu. And because of his sacrifice, his death, Dan karena pengorbanan dan kematiannya, because of his blood, karena darahnya, that he protects whosoever receive his sacrifice. dan Yesus akan melindungi siapapun orang yang menerima pengorbanannya itu. The Bible call him Christ, for Christ our Passover lamb has been crucified. Dan kita mengatakan karena Kristus korban daripada persembahan Paskah itu. Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaf, the leaf of the malice and evil, but with unleavened bread of sincerity and the truth. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Now the Chinese didn't know why this is the day that we can avoid this disaster. Dan sebenarnya orang Tionghoa tidak begitu mengerti kenapa ini adalah hari kita bisa menghindari bencana. Why you need to keep the 14 days and then the 15 days will be the last day. Kenapa harus 14 hari lalu hari ke-15 adalah hari yang terakhir daripada perayaan ini? Why should it be the red color? Kenapa harus warna merah? Now, the life of Jesus revealed why. Dan terang dari Yesus
telah menyingkapkan. Mengapa? Because Jesus Christ, He is our Passover. Karena Yesus Kristus adalah korban Paskah kita. And it is interesting that even the celebration of this festival, the custom are similar. Bahkan untuk perayaan ini, tradisinya pun serupa. You look at this picture here, the Chinese put the red cabinet on the doorpost. Dan di sini kita lihat bahwa orang Tionghoa akan menaruh benda-benda berwarna merah di tiang-tiang pintu mereka. The Israels, they apply the blood over the doorpost. Dan orang Israel mereka itu mengoleskan darah anak domba di tiang pintu mereka. So the family that has the red cabinet or the blood, their family will be protected. Dan setiap orang yang menaruhkan yang merah-merah ataupun darah anak domba, semuanya akan dilindungi. And the blood, it brings the blessing to them. Dan darah anak domba itu memberikan berkat buat mereka. They are protected, their firstborn will not be killed. Mereka dilindungi dan mereka tidak akan dibunuh anak sulungnya. Chinese didn't know that it was Christ who died for us on this day. Dan banyak orang Tionghoa tidak tahu bahwa adalah Kristus yang menjadi darah anak domba itu sampai hari But we celebrate this festival for thousands of years. Tapi kita merayakan festival ini selama ribuan tahun. To today, that even those non-Chinese also have this day as a holiday. Dan bahkan untuk orang yang bukan orang Tionghoa juga merayakan hari ini sebagai satu hari raya yang libur. And this is a great day that we meditate and be grateful to our Passover Lamb, Jesus Christ. Dan sebenarnya ini adalah hari yang kita sangat harus bersyukur karena ini adalah hari raya kelepasan atau korban. To be Paskah. reminded of His sacrifice for us. Untuk mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus buat kita. And whatever blessings we receive, it's because of His blood. Dan apapun berkat yang kita akan terima itu karena darahnya. So for those who celebrate the Chinese New Year, Jadi bagi setiap orang yang merayakan perayaan Imlek, we should let them know the Passover. kita harus beritahu mereka akan hari raya kelepasan atau And Paskah. share with them that the lamb, the Passover lamb of Jesus, it is truly the one that keeping us from the harm and the disaster. Dan beritahu mereka bahwa korban kelepasan yaitu Yesus adalah yang membuat kita terlepas dari segala bencana. Now, the number 5, that the Chinese have a great dinner, and the Passover also have a great dinner. Dan kita lihat yang nomor 5 bahwa orang Tionghoa juga mempunyai makan malam bersama, dan di perayaan Paskah juga ada makan-makan bersama. Now, for the Chinese, the whole family needs to come back together for this reunion, the dinner before the New Year. Dan untuk orang Tionghoa, setiap orang harus kembali ke rumahnya masing-masing dengan keluarga besar makan bersama-sama. That's why you can see the people from everywhere, even though they're working far away from home, they try to go back to the family and to celebrate, to have this reunion dinner together. Dan inilah kita lihat bagaimana orang bekerja dari tempat yang jauh, dari mana-mana akan mengharuskan diri mereka kembali ke rumah, bisa reuni kembali bersama keluarga besar mereka. The Jewish is the same. It's no matter where they are, they need to come back to celebrate the Passover, have the Passover dinner together with the family. Dan begitu juga dengan orang Yahudi, dimanapun mereka berada, mereka harus kembali ke rumah mereka masing-masing untuk merayakan perayaan Paskah ini. Now, the Bible in Exodus chapter 12 tell us they need to roast the lamb and they eat with the bitter herb. Dan di Keluaran 12 itu juga dikatakan bahwa orang-orang Israel pada waktu itu mereka harus memakan daging dan itu harus dipanggang dan juga dimakan dengan beserta sayur yang pahit. And they need to stay home, stay in the door until morning. They shouldn't go out. They should stay home for this night. Dan mereka harus tetap berada di rumah. Mereka nggak boleh keluar sampai kepada besok hari. Now the Chinese have a way that is so, yeah, we keep the night, stay home.
do not go out until morning dawn. Dan juga orang Tionghoa mempunyai keyakinan bahwa tidak boleh keluar, harus tetap di rumah sampai besok hari. So the family, after the dinner, just stay home until the next day. Jadi keluarga-keluarga itu mereka setelah makan malam, mereka kan tetap di rumah, nggak boleh keluar sampai besoknya. Now, I always wondered why there's so many things are so similar, even to the details. Dan saya membayangkan kenapa ya banyak sekali persamaan, sampai ke hal yang paling detail pun banyak persamaan. It is very interesting that dinner is so important in our life. Dan penting untuk kita ingat bahwa makan malam itu sangat penting juga di dalam kehidupan kita. Especially the Passover dinner. Khususnya makan malam di malam Paskah. Because the lamb representing Christ. Karena anak domba itu melambangkan Kristus. When you are taking the flesh, taking the lamb, and then you are united with the life of Jesus. Pada saat kita memakan daging daripada anak domba itu, kita menjadi satu dengan Yesus. Now in the Bible, Jesus said, eat my flesh and drink my blood. Dan di dalam Alkitab, Yesus mengatakan, makanlah dagingku dan minumlah darahku. By eating the Passover lamb, that we indicate we are partakers of the life of Jesus. Dan dengan memakan korban Paskah, artinya kita itu menjadi bagian daripada kehidupan Kristus. And this is the beginning of the reunion with God. Dan ini adalah awal daripada reuni besar bersama Allah. And the reunion with the whole universe. Dan reuni besar bersama seluruh alam semesta. So that is why the Chinese reunion dinner is so important. The Passover supper is also so important. Makanya makan malam tahun baru bagi orang Tionghoa itu sangat penting, dan juga makan malam bagi orang yang merayakan Paskah itu juga sangat penting. Now, if we look further, then the Chinese New Year is also a time for giving blessings and to do offering and to help others. Dan juga perayaan ini sangat penting untuk kita memberikan berkat dan juga membantu sesama kita. And one of the things I think children like the most is the hongbao. Dan saya rasa satu hal yang anak-anak paling suka adalah ini, kertas merah angpau. Now children give the hongbao to their grandparents, their old senior parents. Dan cucu-cucu akan memberikan angpau kepada opa dan omanya mereka. And the grandparents give the hongbao to the grandchildren. Dan opa oma mereka akan memberikan angpau kepada cucu-cucunya. And so this is a time to share the blessings. Ini adalah waktu untuk saling membagikan berkat. And the people are forgiving each other. Dan orang-orang saling memaafkan satu dengan yang lain. Now, if you look at the Bible, it's very interesting. Before the Israel left Egypt, and God told Moses to ask the Egyptians for gold and silver, jewelry, and for clothing. Dan menarik juga, sebelum umat Israel meninggalkan Mesir, Musa meminta orang Mesir barang-barang emas dan perak dan kain-kain. So they asked their neighbors for silver and the gold. Jadi mereka meminta tetangga mereka barang-barang emas dan perak. And later, of course, they donate that to build the sanctuary. Dan akhirnya mereka menyumbangkan semua itu untuk membangun bait. Now, it is interesting, the Bible said God led the people to have favor before the Israelites. Dan menarik di sini dikatakan bahwa Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. And now there's money that's involved in the New Year, in the Passover. Dan ada juga uang yang terlibat dalam perayaan Imlek ataupun perayaan Paskah. And in the Chinese New Year, hongbao is involved too, and as a gesture to donate, to give, to dedicate, to sacrifice. And this detail is also very interesting. Dan di perayaan Imlek pun kita bisa melihat angpau itu ada sebagai bayangan bagaimana itu harus saling memberi dan saling membagikan.
Now, this is also the time that we give ourselves to God and to share our blessings with others. Dan ini adalah saat di mana kita juga bisa membagikan berkat kita kepada semua orang. Now, the last one is the new year is actually the beginning. The festival is the beginning of the new year. Dan di sini kita bisa juga melihat bahwa perayaan tahun baru itu adalah yang awal. Festival musim semi adalah awal yang baru. The Israel Passover is the beginning for them to go to freedom. Dan perayaan Paskah bangsa Israel adalah awal bagi mereka untuk mendapatkan kebebasan. It is the end of the slavery. Itu adalah akhir daripada perbudakan mereka. It is that the whole Israelites will leave Egypt to go to the land of promise. Dan seluruh bangsa Israel akan meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian. From slavery to freedom. Dari perbudakan kepada kebebasan. From slaves to the people of God. Dari budak menjadi umat Allah. And Passover is the day. Dan Paskah adalah hari untuk itu. Now the Chinese Spring Festival is also symbolizing the beginning of a whole new year. Dan festival musim semi orang Tionghoa itu melambangkan awal daripada seluruh tahun yang baru. So after the 15th, the people will go out and work, start the new year, new work for this new year. Dan setelah hari yang ke-15, mereka akan kembali bekerja, memulai pekerjaan mereka di tahun yang baru. Israelites, after the 14th day, and they left after the supper, they left and they were on the journey to the free land. Dan buat bangsa Israel setelah hari yang ke-14, di hari setelahnya mereka akan melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. And we know this is a time for all the reconciliation, people forgiving each other. Dan kita tahu ini adalah waktu untuk kita saling rekonsiliasi, satu sama lain saling mengampuni. All the debt should be forgiven traditionally. Dan semua kesalahan harus dimaafkan. So everyone have a complete clean new beginning. Dan setiap orang akan mempunyai suatu tahun yang baru dengan bersih. So the new year is also a time of bless each other. Dan tahun baru ini adalah waktu untuk kita sama-sama memberkati satu sama lain. It is a time of reunion. Adalah waktu untuk reuni. To build our family relationships. Untuk membangun hubungan kekeluargaan kita satu dengan yang lain. To build our relations with our neighbors, with our friends. Untuk membangun hubungan kita dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita. Other days you're busy and you have no time to visit. Dan beberapa waktu yang lain kita sibuk, kita tidak punya waktu untuk berkunjung. But this is a time that you can visit each other and have meals together and build up your relationship. Dan ini adalah waktu di mana kita bisa mengunjungi satu sama lain dan juga memperbaiki hubungan kita satu dengan yang lain. And at this time, the children and parents, they spend the time together. This is a very good time for family. Dan ini adalah waktu yang sangat baik buat keluarga, bagaimana anak-anak dan orang tuanya bisa berhubungan dengan satu dengan yang lain. According to the tradition that you're not supposed to say any bad words about anyone. Sesuai dengan tradisi, seharusnya kita tidak boleh mengatakan satu hal pun yang buruk tentang orang lain di hari itu. You know, this is a good time to practice. We only say encouraging words, comforting words to our friends or other people. Ini adalah waktu yang baik yang akan memotivasi kita untuk bicara hal yang baik, hal yang mendukung supaya memperbaiki hubungan kita. You know, language is important. Bahasa itu sangat penting. And is a weapon. Dan itu juga ada senjata. It can build people up. Itu bisa membangun orang. Or you can cut people really bad. Atau bisa menjatuhkan orang dengan sangat buruk. You may have done a lot of things, good things to the people. Kita mungkin bisa melakukan banyak hal yang baik kepada seseorang. But if you say something not very careful, and the people will remember that, and your relationship will be broken because of the wrong thing you said. Tapi satu saja perkataan yang salah, orang akan mengingat hal itu dan itu akan merusak hubungan yang selama ini sudah dibangun. And there is a saying in the Chinese, it only takes 2 years to learn how to speak.
Dan ada suatu perkataan di dalam orang Tionghoa dikatakan membutuhkan 2 tahun untuk belajar bagaimana untuk berbicara. but it takes a lifetime to learn what not to say. Tapi membutuhkan seumur hidup untuk belajar apa yang tidak seharusnya And it dikatakan. takes a lifetime to know what to say and how to say it. Membutuhkan seumur hidup untuk mengetahui apa yang harus dikatakan dan apa yang untuk tidak boleh dikatakan. The Chinese New Year is a good time to let us exercise, say the good things. Dan tahun baru Imlek adalah waktu yang sangat tepat untuk kita melatih diri kita bagaimana cara berbicara hal-hal yang baik. Not a single bad word about anyone. Dan tidak membicarakan bahkan satu hal buruk pun dari orang lain. You know, Jesus told us that if we have said evil things about others, in the last days it will all be judged. Dan kalau kita ada dikatakan dari Yesus, kalau misalnya kita mengatakan hal buruk kepada orang lain di akhir zaman, itu semua akan jatuh kepada penghakiman. So the Chinese New Year is not only for good food, but it's also for good words. Jadi perayaan Imlek itu bukan hanya mengenai makanan yang baik atau enak-enak, tapi juga tentang perkataan yang baik. And this is also a time that we give thanksgiving, remember our parents, our grandparents. Dan ini adalah waktu yang baik juga untuk kita mengingat akan leluhur kita, untuk kakek nenek kita. To show our gratitude to our ancestors. Untuk mengenang leluhur kita. But even more important, this is the time to pray to God for the blessings. Tapi yang paling penting lagi, ini adalah waktu untuk berdoa kepada Tuhan untuk berkat. And you can see at the New Year, there's all this representing their prayers. Dan bisa kita lihat di sini di tahun baru ini semua menunjukkan doa-doa yang mereka sampaikan. Good wishes. Adalah permohonan-permohonan harapan yang baik. Our new resolutions. Dan resolusi yang baru. Asking for the blessings of health and prosperity, longevity, good character, and a good ending. Dan meminta untuk berkat kesehatan, panjang umur, kesuksesan, dan akhir yang baik. And you can ask the Lord to bless our country. Dan kita juga bisa meminta Tuhan untuk memberkati negara kita. Our community. Komunitas kita. Our church. Gereja kita. Our family. Keluarga kita. Our friends. Teman-teman kita. Or even the people we don't know. Dan bahkan orang-orang yang kita tidak kenal. So it is a good time that we pray together. Ini adalah waktu yang baik untuk kita berdoa bersama-sama. Just like the disciples praying together to receive the pouring of the early rain. Seperti bagaimana murid-murid Yesus semua berkumpul berdoa untuk hujan awal. This is the time that we as a church to work together, pray together for the pouring of the Holy Spirit. Ini adalah waktu di mana kita sebagai satu gereja berdoa bersama-sama menunggu untuk kecurahan Roh Kudus. To protect our country, untuk melindungi negara kita, our family, keluarga kita, and to revive the church. Dan untuk membangkitkan gereja kita. To tell the good news. Untuk memberitakan kabar baik. Dan kabar daripada kerajaan yang kekal. And that we will be reunited with Christ Jesus again. Supaya kita bisa dipersatukan kembali dengan Yesus Kristus. And forever. Selama-lamanya. So the Chinese New Year is not just a holiday. Dan perayaan Imlek itu bukan hanya sekedar satu liburan. It can be celebrated in different ways that we can receive the blessings from God. Itu bisa dirayakan supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. And with God's blessing. Dan dengan berkat Tuhan. That we can go out and tell people about the Jesus. Dan kita bisa keluar dan memberitakan orang lain tentang Yesus. He is our Passover lamb. Ia adalah korban pelepasan kita. He is the reason why the Chinese can avoid the disaster. Yesus adalah alasan kenapa orang Tionghoa bisa
melepaskan diri daripada banyak bencana. They actually no need for firecracks, Sebenarnya tidak butuh petasan-petasan itu, but the red representing the blood of Jesus. tapi warna merah melambangkan darah Yesus. It is His blood that bring us all the blessings. Adalah darah Yesus yang membawa kita kepada semua berkat itu. At this time, let us remember Jesus, Dan pada saat ini marilah kita mengingat Yesus. and we pray for His protection, Kita berdoa untuk penjagaannya. and pray for His Holy Spirit to empower us to go for His mission. Dan kita berdoa untuk Roh Kudus yang akan menguatkan kita untuk misi yang telah Dia sediakan. So let us pray. Marilah kita berdoa. Father, we thank you at this special occasion. Bapak, kita berdoa untuk suatu hal yang luar biasa ini. At this special beginning of a new year, Dan ini adalah awal daripada tahun baru. we pray for your Holy Spirit. Kami berdoa untuk Roh Kudus-Mu. We pray the blood of Jesus will wash away our sins. Kami berdoa darah Yesus akan membasuh semua dosa kita. You will transform us into the image of Jesus. Engkau akan mengubah kita menjadi serupa seperti Kristus. Lord, we pray for our countries, Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, for our people, untuk orang-orang di sekitar kami, for the Holy Spirit to revive the church, supaya Roh Kudus akan bisa memberikan kebangkitan buat gereja kami, to revive each one of us, untuk membangkitkan setiap dari kami, to be a gospel soldier, untuk menjadi tentara Injil, to proclaim the good gospel, good news of Jesus soon coming. untuk mengabarkan kabar baik tentang kedatangan Yesus. We pray for all your blessings and guidance. Kami berdoa untuk segala berkat dan pimpinan dari Engkau. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen.